Halo anak-anak, senang bisa berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai asam dan basa, mulai dari makanan hingga barang yang digunakan untuk menunjang aktivitas harian. Selain itu, istilah asam basa bukanlah istilah baru, bahkan sudah dikenal sejak zaman dahulu. Biar lebih paham, yuk kita simak video ini ya. Contohnya, kita jajan es jeruk ya. Kalau cuaca panas, enaknya minum es jeruk yang segar. Kalau kalian minum es jeruk itu rasanya pasti masam. Lalu kenapa ya es jeruk itu rasanya masam? Terus kalau kita mandi dan lagi sabunan, dengan tidak sengaja sabunnya nyiprat ke mulut. Dan itu rasanya pahit ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa zat yang bersifat asam itu disebut asam, dan zat yang bersifat pahit itu disebut basa. Untuk membahas materi mengenai larutan asam basa, kita harus terlebih dahulu tahu apa yang dimaksud dengan asam dan basa. Ada 3 teori asam basa menurut para ahli. Berikut penjelasannya. Berikut asam dan basa menurut para ahli. 1. Teori Arrhenius. 2. Teori Bronsted. 3. Teori asam basa menurut Lewis. Yang pertama, teori Arrhenius. Beliau menyatakan bahwa asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya, ketika HCl dilarutkan dalam air, maka HCl akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya, NaOH atau natrium hidroksida. Ketika NaOH dilarutkan dalam air, maka NaOH akan terionisasi di dalam air, membentuk ion Na+ dan OH-. Yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Beliau menjelaskan bahwa asam adalah zat yang menghasilkan atau menyumbang ion H+ pada zat lain atau disebut donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang punya kecenderungan menerima ion proton H+ dari senyawa lain atau disebut akseptor proton. Contohnya, pada pembentukan NH3 direaksikan dengan H2O menghasilkan OH-. Ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Asam menurut Lewis adalah zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron. Contohnya, pembentukan ion hidronium dari H3O+, dari H2O, dan H+. Nah, itulah pengertian asam basa menurut para ahli. Selanjutnya, kita akan melakukan eksperimen sederhana tentang reaksi asam basa balon mengembang tanpa ditiup. Hah? Kok bisa ya? Karena ini sangat mudah, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Pertama-tama, yuk siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama pastinya ada balon. Kedua ada botol plastik. Ketiga ada cuka. Keempat ada soda kue. Dan kelima ada pewarna makanan. Pewarna makanan ini tidak wajib ya anak-anak. Terus bagaimana sih langkahnya? Yuk simak
Jadi ternyata cuka ini mengandung senyawa asam asetat, sedangkan soda kue mengandung senyawa natrium bikarbonat. Nah, reaksi antara asam cuka dan soda kue tadi menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Gas ini akan naik ke atas dan memberikan tekanan pada balon. Nah, karena balon bersifat elastis, tekanan gas tadi akan menyebabkan balon mengembang. Bagaimana ya kalau balon ditiup dengan mulut? Kira-kira gas apa yang keluar dari mulut? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Kakak tunggu.